Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu alal asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallim, amma ba'du. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sallim alaihi wa ala alihi. Saya selaku anggota kelompok 7 yang beranggotakan 4 orang, yaitu Rizky Januari Putra, Salsabila Nurhaliza, Salwa Maudina, dan Sarah Nada Atiyah. Pada kesempatan kali ini, kelompok 7 akan menjelaskan peran tokoh pendiri organisasi keagamaan di Indonesia, yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan mempunyai nama kecil Muhammad Darwisi. Beliau lahir dari kedua orang tua yang dikenal alim, soleh, dan solihah, yaitu Kiai Haji Abu Bakar selaku Imam Masjid Besar Kauman Kesultanan Yogyakarta, serta Nyai Abu Bakar, Putri Haji Ibrahim, penghulu Keraton Kesultanan Yogyakarta. Silsilah Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah keturunan ke-12 dari Maulana Malik Ibrahim, seorang wali yang termasuk wali Songo, serta dikenal sebagai salah satu ulama, penyebar dan pengembang Islam di Tanah Jawa. Garis nasab Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah putra Kiai Haji Abu Bakar bin Kiai Haji Muhammad Sulaiman bin Kiai Haji Murtadla bin Kiai Ilyas bin Demang Dejurung Dejuru Kapindo bin Demang Dejuru Dejuru Sapisan bin Maulana Sulaiman Ki Ageng Geribik Jatinom bin Maulana Muhammad Fadullah Prapen bin Maulana Ainul Yakin bin Maulana Ishak bin Maulana Malik Ibrahim. Kiai Haji Ahmad Dahlan dididik dalam lingkungan pesantren sejak kecil. Di lingkungan itulah beliau menimba berbagai disiplin ilmu dan pengetahuan, termasuk agama Islam dan bahasa Arab. Pada tahun 1883, saat masih berusia 15 tahun, beliau menunaikan ibadah haji sekaligus bermukim selama 5 tahun di Makkah guna mendalami ilmu agama dan bahasa Arab. Dari situlah beliau berinteraksi dengan pemikiran-pemikiran pembaharuan dalam dunia Islam, seperti Muhammad Abduh, Jamaluddin Al-Afghani, Rashid Ridho, serta Ibnu Taimiyah. Buah pemikiran tokoh-tokoh Islam tersebut mempunyai pengaruh kelak di kemudian hari, sehingga menampilkan corak keagamaan yang sama dengan kaum pembaharunya. Muhammadiyah merupakan organisasi kemasyarakatan yang bertujuan memperbaharui pemahaman keagamaan. Dalam hal ini, paham keislaman di sebagian besar dunia Islam saat itu masih bersifat ortodok atau kolot. Ortodoksi ini dipandang menimbulkan kebekuan ajaran Islam, jumud atau stagnasi, serta dekadensi keterbelakangan umat Islam. Oleh karena itu, pemahaman keagamaan yang statis ini harus diubah dan diperbaharui melalui gerakan purifikasi atau pemurnian ajaran Islam dengan kembalinya kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Pada tahun 1888, Kiai Haji Ahmad Dahlan pulang ke kampung halamannya. Sepulangnya dari Mekah, beliau diangkat menjadi khatib amin di lingkungan Kesultanan Yogyakarta. Pada tahun 1902 sampai 1904, beliau menunaikan ibadah haji untuk kedua kalinya yang dilanjutkan dengan memperdalam ilmu agama kepada beberapa guru di Mekah. Sepulang dari Mekah, beliau menikah dengan Siti Walidah, yakni saudari sepupunya sendiri, anak Kiai Penghulu Haji Fadil. Kelak, Siti Walidah dikenal sebagai Nyai Ahmad Dahlan, seorang pahlawan nasional dan pendiri Aisyah, yaitu organisasi kewanitaan Muhammadiyah. Dari perkawinannya dengan Siti Walidah, Kiai Haji Ahmad Dahlan memiliki 6 orang anak, yaitu Zohanah, Sirod Dahlan, Siti Bushra, Irfan Dahlan, Siti Aisyah, serta Siti Zoharoh. Selain itu, Kiai Haji Ahmad Dahlan pernah pula menikahi Nyai Abdullah, janda Haji Abdullah. Beliau juga pernah menikahi Nyai Rum, adik Kiai Munawir Krapyak. Kiai Haji Ahmad Dahlan juga mempunyai putra dari perkawinannya dengan ibu Nyai Aisyah, yaitu adik ajengan penghulu Cianjur yang bernama Dandana. Beliau pernah pula menikah dengan Nyai Yasin yang berasal dari Pakualaman, Yogyakarta. Pada tahun 1912, Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan organisasi Muhammadiyah untuk mewujudkan cita-cita pembaruan Islam di Nusantara.
Beliau ingin mengadakan suatu pembaruan dalam cara berpikir dan beramal menurut tuntunan agama Islam. Beliau mengajak umat Islam Indonesia untuk kembali hidup menurut tuntunan Al-Quran dan Al-Hadis. Perkumpulan ini berdiri pada tanggal 18 November 1912. Sejak awal, Kiai Haji Ahmad Dahlan telah menetapkan bahwa Muhammadiyah bukan organisasi politik, tetapi bersifat sosial dan terutama bergerak di bidang pendidikan. Gagasan pendirian Muhammadiyah oleh Ahmad Dahlan ini sempat mendapat pertentangan dan perlawanan, baik dari keluarga maupun masyarakat sekitarnya. Bahkan, ada pula orang yang hendak membunuh beliau. Namun, rintangan-rintangan tersebut dihadapinya dengan sabar. Keteguhan hatinya untuk melanjutkan cita-cita dan perjuangan pembaruan Islam di tanah air bisa mengatasi semua tantangan tersebut. Pada tanggal 20 Desember 1912, Kiai Haji Ahmad Dahlan mengajukan permohonan kepada pemerintah Hindia Belanda agar organisasinya mendapatkan status badan hukum. Permohonan itu baru dikabulkan pada tahun 1914 melalui surat ketetapan pemerintah nomor 81 tanggal 22 Agustus 1914. Namun, izin itu hanya berlaku untuk daerah Yogyakarta dan organisasi hanya boleh bergerak di daerah Yogyakarta. Pemerintah Hindia Belanda khawatir akan perkembangan organisasi ini, sehingga kegiatannya pun dibatasi. Walaupun ruang gerak Muhammadiyah dibatasi, tetapi di daerah lain seperti Serandakan, Wonosari, dan Imogiri telah berdiri cabang Muhammadiyah. Hal ini jelas bertentangan dengan keinginan pemerintah Hindia Belanda. Untuk menyiasatinya, maka Kiai Haji Ahmad Dahlan menganjurkan agar cabang-cabang Muhammadiyah di luar Yogyakarta memakai nama lain. Misalnya Nurul Islam di Pekalongan, Al-Munir di Makassar, dan di Garut dengan nama Ahmadiyah. Adapun di Solo berdiri Perkumpulan Sidik, Amanah, Tabligh Fatonah atau SATF yang mendapat bimbingan dari cabang Muhammadiyah. Sebagai seorang demokrat dalam melaksanakan aktivitas gerakan dakwah, Kiai Haji Ahmad Dahlan memfasilitasi para anggota Muhammadiyah untuk proses evaluasi kerja dan pemilihan pemimpin organisasi. Selama hidupnya dalam aktivitas dakwah Muhammadiyah telah diselenggarakan 12 kali pertemuan anggota, sekali dalam setahun. Di mana pada saat itu dipakai istilah Algemeine Vergadering atau persidangan umum. Di usia 66 tahun, tepatnya pada 23 Februari 1923, Kiai Haji Ahmad Dahlan wafat di Yogyakarta. Beliau kemudian dimakamkan di Karangkuncen, Karangkajen, Yogyakarta. Atas jasa-jasa Kiai Haji Ahmad Dahlan, maka pemerintah Republik Indonesia menganugerahi beliau gelar kehormatan sebagai pahlawan kemerdekaan nasional. Gelar kehormatan tersebut dituangkan dalam SK Presiden RI nomor 657 tahun 1961 pada 27 Desember 1961. Dasar-dasar penetapan itu adalah sebagai berikut. A. Kiai Haji Ahmad Dahlan telah mempelopori kebangkitan umat Islam untuk menyadari nasibnya sebagai bangsa terjajah yang masih harus belajar dan berbuat. B. Organisasi Muhammadiyah yang didirikan telah banyak memberikan ajaran Islam yang murni kepada bangsanya, yakni menuntut kemajuan, kecerdasan, dan beramal bagi masyarakat dan umat dengan dasar iman dan Islam. C. Muhammadiyah telah mempelopori amal usaha sosial dan pendidikan yang amat diperlukan bagi kebangkitan dan kemajuan bangsa dengan jiwa ajaran Islam. D. Organisasi Kewanitaan Muhammadiyah atau Aisyiyah telah mempelopori kebangkitan wanita Indonesia untuk mengecap pendidikan dan berfungsi sosial setingkat dengan kaum pria. Kisah hidup dan perjuangan Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah telah diangkat ke layar lebar dengan judul Sang Pencerah.
Selain menceritakan biografi Kiai Haji Ahmad Dahlan, film ini juga bercerita tentang perjuangan dan semangat patriotisme anak muda dalam mempresentasikan pemikiran-pemikiran yang dianggap bertentangan dengan pemahaman agama dan budaya pada masa itu dengan latar belakang suasana kebangkitan nasional. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.